teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putra Padas di channel Padepokan Kailoso. Channel yang rodok loh, serap, patek, rewel, siap dipaidu. Salam amuk biarut. Nah, kita di program yang baru yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, ditunggu-tunggu untuk dipaidu, yaitu programnya adalah Ngopi Berantem. Ya, ngobrol pikiran bersama dengan teman. Nah, kali ini saya mau mengobrolkan pikiran saya dengan salah seorang teman saya, namanya Mas Hizky Alfredo Valerian, biasa dipanggil Edo Sayang. Menurut sih? Putra Manjung. Oh, Putra Manjung. Nah, teman saya ini sedang menempuh studi di STF di Arkara, Jakarta. Halo Mas Edo, apa kabar? Baik, Pak Eko, Mas Eko. Oke, ya. Selamat bergabung di channel Padepokan Kailoso ini di acara Ngopi Berantem. Apakah Anda bisa meraih kopi di sekitar Anda? Saya nggak tahu. Apakah ada kopi di sekitar Anda? Oke, baik. Kalau gitu mari kita salam seruput. Salam seruput. Karena aku entek soalnya. Oke. Nah guys, kali ini saya mau ngobrol sama Mas Edo tentang tema besarnya tentang gereja. Nah, obrolan kami akan santai saja dan ya teman-teman silakan berjuang untuk mengikuti apa yang kami percakapkan. Semoga bermanfaat. Mas Edo, ini kan gereja-gereja ini di tengah pandemi COVID-19 ini kan mereka mulai mau nggak mau kemudian merubah gaya pelayanan atau cara pelayanan sebenarnya dari yang tadinya cenderung didominasi oleh pertemuan fisik, lalu kemudian sekarang ini mau nggak mau bergerak lebih besar dan dominan pada perjumpaan-perjumpaan non fisik melalui teknologi yang ada. Dan itu ternyata memunculkan kreativitas dari berbagai gereja untuk tetap bisa melakukan berbagai bentuk pelayanannya di era pandemi ini. Nah, begini, kalau menurut Mas Edo yang ada di pikiranmu, bebaslah sembarang, terserah. Ketika gereja mengalami tantangan untuk kemudian bisa mengeksplorasi cara-cara dia melayani sekalipun tidak harus berjumpa secara fisik, tapi bisa tetap eksis dan melakukan pelayanannya bagi jemaat-jemaat dengan semua metode yang ada. Nah, kira-kira di momen pandemi ini apa aja yang bisa dipelajari oleh gereja? Misalnya gereja perlu gimana begitu sehingga baik di tengah pandemi ini maupun nanti setelah pandemi ini berakhir, gereja bisa belajar sesuatu untuk lebih meneguhkan eksistensinya atau panggilan, tugas dan tanggung jawabnya. Kira-kira apa aja Mas yang perlu dipelajari oleh gereja? Aku setuju bahwa akhirnya kita ada hal-hal yang harus kita apresiasi bahwa dalam prosesnya transformasi itu bisa terjadi ujuk-ujuk gitu. Jadi ketika kita selama ini terutama mungkin kita yang berada di usia yang masih muda, lalu kita melihat tradisi gereja yang sudah berjalan sedemikian lama dan sedemikian solidnya, lalu kita seketika merasakan sebuah pengalaman tiba-tiba gereja berubah. Nah, menurutku ini adalah berkah ya, blessing in disguise-nya adanya COVID. Terlepas ketika kita sendiri mengalami stres ketika harus berubah, ketika kita mengalami semacam shock dan mungkin juga krisis loh. Nah, hal-hal ini rupanya secara naluriah memang berat, tetapi dalam hal kita berbicara tentang gereja sebagai secara konseptual maupun praktis, justru momen ini perlu kita apresiasi sebagai sebuah capaian penting dari gereja yang akhirnya mau belajar. Nah, kalau tadi ditanya tentang apa sih yang harus dilakukan gereja, basicnya adalah belajar gitu memang. Gereja akhirnya harus belajar. Menurut saya, bahwa ketika belajar sendiri, belajar dari yang nggak tahu atau menjadi tahu, antara yang tadinya tahu, akhirnya dia tahu bahwa dia nggak tahu apa-apa. Nah, itu kan juga proses belajar. Dan ketika gereja akhirnya stres, gereja akhirnya mulai krisis, lalu dia berusaha keluar dari zona krisis, dan mulai bisa melangkah, dan mulai bisa menghasilkan sebuah karya-karya dan pelayanan-pelayanan yang lebih
lebih maju menurut saya, lebih maju dari segi metode dan cara berpikir. Nah, menurut saya belajar itu bisa sangat luas aspeknya. Oke, berarti yang pertama dari pandemi ini gereja meneguhkan apa ya posisinya sebagai, saya pernah baca loh nggak salah itu di apa ya tata gereja GKJ atau apa ya, itu bahwa gereja adalah komunitas pembelajar. Oh. Jadi komunitas pembelajar, jadi gereja perlu untuk sadar bahwa dia perlu belajar dari segala macam konteks yang ada di sekitarnya. Jadi paling tidak itu yang pertama yang bisa kita pelajari. Dengan semua perubahan dan seterusnya, harus stres, harus dituntut berubah tapi tetap konsisten atau apapun itu, disitulah gereja belajar. Itu yang pertama ya kira-kira ya. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya gini, saya punya pemikiran seperti ini misalnya. Kalau tadi Mas Edo mengatakan ini gereja perlu belajar dari segala perubahan, tantangan dan seterusnya. Tapi saya nggak tahu istilahnya apa di filsafat atau apa. Jadi menurut saya gereja itu ketika misalnya dia dulu adalah sebuah komunitas yang berusaha menjawab konteks zamannya, begitu. Nah, ketika konteks zaman ini berubah, maka kan gereja kalau setia pada semangat awal yang menjawab konteks zaman, maka ketika ada perubahan konteks, itu tidak perlu dirisaukan, ditakutkan sebagai suatu ancaman gitu, yang lalu kemudian gereja mengalami degradasi, gereja mengalami kemunduran, gereja terancam, tereduksi eksistensi, kan harusnya nggak begitu. Coba, kira-kira 2000 tahun yang lalu ada, kalau menurut saya dari perspektif, nggak tahu ini perspektif apa, kontekstual atau apa, ada konteks yang lalu kemudian dijawab oleh gereja. Katakanlah ini bahwa ada inisiatif Allah melibatkan orang-orang yang berkarya menjawab konteks itu. Kan menjawab konteks, kalau dari perspektif menjawab konteks, ya menjawab konteks. Nah, konteks ini berubah nih. Nah, konteks ini berubah kan lalu ketika gereja dituntut untuk berubah, mereinterpretasi panggilan dan cara-cara dia merespon konteks, kan harusnya nggak perlu dipahami sebagai sebuah ancaman. Ya, sudah seharusnya gereja menjawab konteks gitu. Nah, kalau seperti itu percakapannya di arah mana ya kira-kira menurut Mas itu? Nah, mungkin begini. Sebelum sampai ke soal gereja, manusia aja, manusia secara naluri itu ketika dia mengalami perubahan, dia kan pasti beradaptasi ya. Dan proses adaptasi sendiri itu kan melibatkan tidak hanya soal-soal perasaan, tidak hanya soal-soal yang sifatnya afektif, tetapi kadang-kala itu kan kognitif. Misalkan dulu ketika mungkin ketika manusia harus belajar bercocok tanam, itu kan mereka trial and error dan mengevaluasi, lalu mereka mencoba metode-metode baru, akhirnya kita punya semacam sistem yang namanya pertanian gitu. Nah, menurut saya secara naluriah pun, karena gereja sendiri terdiri dari manusia-manusia dan orang-orang yang secara naluriah itu selalu berusaha mengupayakan establish ya, selalu mengupayakan stabilitas itu. Dan ketika terjadi perubahan, pasti stres ya. Gereja dalam arti itu pasti ya. Makanya perubahan itu di satu sisi seringkali bagi orang yang suka kemapanan, bagi gereja yang selalu berharap segala sesuatunya stabil, ketika ada perubahan lalu kan menganggap krisis itu lebih berkonotasi negatif ya. Perubahan itu selalu ancaman ya. Selalu konotasinya negatif. Maka di sini yang perlu kita sadari adalah apakah selamanya kita harus memahami perubahan itu secara negatif? Apa sih yang membuat kita berpikir bahwa itu adalah negatif? Karena toh dalam perjalanannya kita tadi di awal kita merasakan bahwa ternyata ada berkat di balik ini. Gereja bisa berubah, gereja bisa beradaptasi, dan gereja bisa menemukan hal-hal yang baru. Artinya, kalau saya melihat bahwa ini adalah sisi dari cara berpikir, mungkin bahasa filsafatnya ya epistemologi ya, cara kita memahami sesuatu itu akhirnya menentukan bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu itu. Kadang gereja kan berpikir dari konsep dulu baru ke tataran praktis ya, dari konsep diimplementasikan secara praktis. Sehingga apa yang udah ada di benak, ada di kepala, lalu berusaha untuk dilakukan secara praktis. Nah, sekarang kan kita maut nih. Bahwa kita kadang harus terbalik-balik nih. Kadang harus melakukan dulu baru kita berefleksi, oh ternyata ngono. Atau
Mencari solusi, lalu kita trial and error, dan akhirnya kita menemukan formula yang bisa kita simpulkan sebagai sebuah iki metode nih. Nah, jadi ini menjadi tantangan yang sangat luas. Sebelum sampai kita ngomong konsep keselamatan, sebelum kita ngomong konsep tentang gereja yang seperti apa, eklesiologi dan sebagainya, menurutku yang harus kita sadari bahwa ada semacam cara berpikir tertentu yang nanti akan mempengaruhi cara kita memahami konsep itu, termasuk melakukannya. Oke, jadi itu istilahnya kurang lebih soal epistemologi gereja ya. Ya. Cara kita berpikir memahami sesuatu yang disebut gereja itu sendiri. Ya. Sehingga kalau kita clear dalam cara, ya tentu kekelirannya itu tidak bisa 100% selalu clear karena itu selalu diperjuangkan terus-menerus, bahkan melalui proses trial dan error. Itu pun kan termasuk juga dalam merumuskan sesuatu kan juga tidak sekali jadi. Dokumen makalah kan juga nggak sekali jadi kan, kadang-kadang untuk oke ya terus dihapus. Oleh tesis ya. Artinya oleh tesis. Garap nek tesis. Nah, artinya bahwa ada cara berpikir tertentu tentang gereja yang lalu kita perlu sadari sehingga supaya diskusinya tidak muyak-muyak dan tidak artinya seringkali justru sporadis, tidak cocok dan tidak konstruktif. Tapi kalau cara berpikirnya jelas, maka kita melihat gereja itu seperti apa, kita berpikirnya seperti apa, sehingga perubahan, tantangan, bahkan termasuk mencoba metode dan seterusnya tidak perlu dipahami sebagai kemunduran atau ancaman terhadap cara bergereja itu sendiri. Justru itu kan kalau menurutku juga metode dan cara mengais-ngais jalan untuk istilahnya untuk sungguh membuat gereja ini bisa menjawab konteks zaman atau kalau setia dengan semangat awal. Nek aku kelingan juga gatel karuan karo ukur-ukur ada apa-apa tau jenenge ngobrol ini. Ukur-ukur boyok. Menurutku kalau kita jeli dengan sejarah gereja ya tidak selalu ada formula yang satu baku sekali jadi kemudian istilahnya bisa menjawab semua konteks toh. Artinya pengakuan iman rumusannya itu juga misalnya kan ada beberapa rumusan tidak sekali jadi. Paham tentang kristologi, apalagi semuanya peraturan tata gereja, termasuk bahkan juga tentang sakramen, toh ada perubahan pemahaman tentang sakramen dan seterusnya. Nah, lalu itu perubahan toh. Nah, akhirnya untuk menjawab konteks di dunia yang sangat luas, untuk satu pokok hal tertentu saja gereja juga bisa beda. Ya, benar. Dan selama ini nggak masalah, jalan saja. Artinya gitu loh, bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai konsep mati, paten, menjawab semua persoalan di setiap konteks, ternyata dalam sejarahnya itu pun melalui berbagai macam trial and error juga. Ya mungkin errornya nggak diekspos guys, karena mungkin biar kondusif, tapi itu ada, itu nyata. Gimana menurut Mas Edo? Benar, bahwa prosesnya kan mungkin diandaikan beriringan baik dari sisi normatif maupun praktis ya. Artinya misalkan kalau kita mau melacak ke belakang tentang kok ono praktek koyong ini dari aras lokal di gereja kita masing-masing mempunyai ciri khas. Ono sing bujono nganggo tuwung, ono sing bujono wis mulai nganggo sloki gitu. Ono sing bujono botolan nek cah nom-nom misalkan. Itu kan tradisi. Bujono botolan nek cah nom-nom. Oh. Anu toh. Kuwi toh hindari hindari corona dekati orang tua. Oke, lanjut. Kita ketika melacak itu kan memang ada sisi dimensi normatif, yaitu ajaran barangkali ya, lalu peraturan-peraturan gereja, tata gereja, ajaran dan semacam narasi-narasi lokal yang kita hidupi. Tapi yang ada dimensi praktis di mana itu tuh bisa menjadi sangat luas. Jadi kalau kita mengamati mau melacak gelem sinau sejarah mungkin ya, kenapa kok ono perubahan dari praktek satu ke praktek yang lain, dari tradisi satu ke tradisi lainnya, itu pasti ada semacam momentum simpulan naratif gitu loh, naratif yang lalu menjadi norma yang kita warisi. Nah, disinilah menurutku bahwa ketika kita melihat perubahan itu, ojo ujuk-ujuk lalu kita judgement bahwa ketika norma ini tidak melulu bisa dilaksanakan, lalu kita merasa yang kita lakukan nggak benar. Belum tentu juga, karena bisa saja dari temuan praktis itu norma baru bisa dirubah.
atau norma itu bisa dipengaruhi secara konseptual. Nah, itulah yang tadi dari sisi epistemologi, cara kita berpikir itu akan menentukan bagaimana kita bertindak, termasuk menghayati sesuatu yang mergane merekonstruksi gagasan, merekonstruksi penghayatan dan tradisi yang sudah terinternalisasi itu membuat stres betul. Dan ketika orang tidak cukup mempunyai keberanian dan energi untuk itu, ya wes, bahwa akhirnya bisa terjadi disorientasi atau kehilangan semacam acuan. Ketika kita GKJ aja misalkan, menurutku ada banyak guncangan beberapa waktu terakhir ketika Tagetalak yang baru itu disahkan. Dari mereka yang belajar atau yang dari sisi akademis kan melihat, wah ini postmodern sekali, gitu. Tidak ada satu narasi yang baku. Semua orang dibebaskan untuk bernarasi. Gitu. Nah, orang melihat hanya sebatas pada produknya, tanpa melacak kenapa produk itu muncul sih. Gitu. Dari segi eklesiologi kan lalu ada macam-macam deskripsi tentang gereja tuh. Tadi komunitas pembelajar, ono arak-arakan opo kayak. Pokoknya macam-macam. Arakan, komunitas murid Kristus, neko-neko ya. Pewarta, itu kan justru menjadi bukti bahwa kalau kita mau melacak di masing-masing konteks itu, caranya orang beribadah GKJ itu beda-beda. Sehingga kalau kita mau memaksakan sebuah norma yang ideal dan yang absolut itu, malah justru praktek-praktek semacam ini akan tereksekusi dan kita justru tidak menghargai apa yang menjadi temuan otentik atau genial dari masing-masing penghayatan. Nah, menurutku itulah dari kenapa pentingnya cara berpikir kita tentang sesuatu. Ya, 15 menit lagi. Oh, oke, 15 menit. Ya, tinggal 5 menit lagi. Jadi 15 menit toh. Artinya kemudian yang kedua ini, yang ketiga katakanlah, cara berpikir tadi kemudian sangat penting karena akan membingkai cara kita bergereja termasuk melakukan pelayanan di tengah pandemi ini. Sehingga itu mau soal live streaming, premier atau apa, atau hard copy atau apa, itu kemudian sebenarnya motivasi dan dasar berpikir seperti apa yang sedang dibangun dan coba dikerjakan dalam rangka merespon konteks pandemi kan sebenarnya itu. Maka sebenarnya yang bisa mengukur adalah setiap orang dan setiap pelaku pelayanan dalam rangka gereja menjawab konteks, yang tak lakoni ini menjawab konteks ora. Kan begitu toh. Jadi kalau dari perspektif itu loh ya. Dan kemudian aku mau pikir apa sih? Oh, mikir kelingan Thomas Kuhn sing ada anomali toh, ada anomali yang lalu memang bukan tidak mungkin sebuah persoalan yang muncul ini memang belum ditemukan formulanya dari cara berpikir yang yang selama ini menjawab persoalan gitu loh. Jadi anomali itu menciptakan perubahan paradigma, paradigm shift atau apa itu untuk menjawab itu. Nah, kan harusnya juga gitu juga dalam gereja. Pak Girit kayaknya pernah nulis itu juga antara kun dan kung itu kalau nggak salah itu. Nah itu apakah itu juga bisa membantu dalam kita bercakap tentang gereja yang menghadapi perubahan ya? Menurutku betul bahwa anomali itu kan sebenarnya ungkapan yang terlanjur mungkin kepalang dikonotasikan negatif ya, bahwa dalam suatu kestabilan terjadi harus yang beres, intinya kan itu. Tetapi dalam konteks epistemologinya Thomas Kuhn mungkin kan anomali itu sebenarnya kan netral, bahwa ada sesuatu yang terjadi dan itu di luar jangkauan paradigma awal kita. Sehingga mungkin ya kalau dari sisi orang peneliti lah, akademisi gitu kan selalu sejak awal harus diakui punya semacam hipotesa subjektif sebenarnya. Dan sebenarnya kalau di dalam proses kajian-kajian semacam itu kan kita berusaha sadar tidak sadar mencoba untuk mengafirmasi itu. Meskipun nanti di temuannya, di dalam perjalanannya, lalu kita mempunyai refleksi yang berlainan, artinya temuan itu pun tidak lantas hipotesa kita menjadi negatif rakandu kan enggak. Kadangkala refleksi yang ditemukan itu justru membuat kita punya pengetahuan yang lebih dan kita bisa merefleksikan punya alternatif tentang apa yang akan kita yakini.
Termasuk makanya di dalam terminologi kekristenan itu aku senang istilah Pak Joko Prasetyo kan. Pertobatan paradigmatis gitu. Pertobatan paradigmatis. Jadi perubahan pertobatan itu kan berbalik arah ya. Perubahan yang dimulai dari paradigma itulah yang sebenarnya akan mengawali sebuah penghayatan pertobatan yang holistik. Nah, ini mungkin masih sangat kognitif, tetapi dalam hal ini memahami itu kan aspeknya adalah aspek di mana kita harus mampu mengargumentasikan, mengartikulasikan, lalu kita bisa merefleksikan dalam sebuah simpulan yang itu semestinya meneguhkan laku iman kita gitu loh. Jadi menurutku itu yang Timo dari segi cara berpikir yang sangat krusial sebenarnya. Sebelum kita mau mengusulkan praktek-praktek baru, sebelum kita melakukan sebelum kita mencoba untuk bereksplorasi, sebenarnya cara berpikir itulah yang akan meneguhkan kita. Karena orang kan bocah yang takut wedi salah, wedi kebablasan, wedi dan sebagainya. Tapi salah itu niscaya, misalkan kebablasan itu jenenge kita melaku maju ya mesti bablas lah. Tetapi proses itu memang harus selalu diiringi dengan semacam simpulan-simpulan reflektif yang selalu meneguhkan semestinya. Karena kemajuan dan perubahan itu niscaya simpul. Oke, baik. Kalau boleh tak simpulkan, pirang menit paling 20 menit. Ya, 20 menitan. Oke, ya sudah. Nanti tidak pada muak semua ini kalau terlalu lama. Nah, jadi paling tidak hari ini di Ngopi Berantem hari ini kita punya 3 hal yang bisa kita pelajari teman-teman semuanya. Di tengah pandemi ini ketika gereja menghadapi tantangan harus berubah tapi tetap mempertahankan jati dirinya sebagai gereja, kira-kira begitu, maka ada 3 hal dari percakapan saya dengan Mas Edo. Yang pertama, menyadarkan gereja perlu untuk belajar. Gereja adalah komunitas pembelajar yang lalu perlu belajar dari setiap konteks yang dihadapinya. Karena semangat awalnya gereja menjawab konteks. Ya Allah sebagai inisiator utama, tapi kan di situ ada peran manusia juga yang mencoba memahami apa keinginan Allah untuk menjawab konteks. Jadi satu, gereja adalah komunitas pembelajar yang harus terus belajar di tengah pandemi ini ataupun besok ketika pandemi ini sudah berakhir. Dan yang kedua, sebelum kita membahas tentang berbagai macam hal, apakah ini sah tidak sah, apakah ini legal tidak legal, apakah ini membangun atau tidak membangun, apakah ini meneguhkan atau justru mereduksi eksistensi gereja, maka cara epistemologi adalah bagaimana cara berpikir kita memahami tentang apa itu gereja. Apa itu gereja dan bagaimana gereja itu kemudian harus menjalankan laku hidupnya, laku eksistensi, laku spiritualitasnya. Kira-kira itu yang kedua. Jadi persoalan epistemologi, persoalan cara berpikir tentang gereja. Dan yang ketiga tadi kita ngobrol Thomas Kuhn, terus ada Pak Gerit, ada Pak Joko Pras. Tadi yang terakhir dibundeli Pak Joko Pras menciptakan satu terminologi atau konsep pertobatan paradigmatis. Jadi kalau tadi kita yang pertama sadar terus untuk mau belajar, yang kedua bahwa ini soal cara berpikir yang lebih penting, maka bukan tidak mungkin kita perlu untuk menerima kalau memang kita harus melakukan pertobatan paradigmatis dan itu tidak hanya sekali selesai, ya. Bahkan pertobatan paradigmatis yang terus-menerus dalam rangka supaya gereja yang adalah komunitas yang diinisiatori oleh Allah secara iman kita bisa menjawab konteks. Masuk orang nih, masuk orang lagi nyimpul ke. Masuk jadi kurang siji single kutipane Mbah Harun Hadiwiono kan. Silakan sampaikan. Ya lali ya sini. Tapi sing intinya bahwa gereja harus siap berubah gitu loh. Termasuk bahwa kalaupun harus merubah hal yang sangat fundamental atau tradisi yang sangat fundamental itu pun gereja harus siap gitu. Karena mau tidak mau iman kita kan berproses di dalam sejarah dan konteks yang selalu dinamis. Itu di buku ini ya, bagian akhir buku Kebatinan dan Injil nggak salah ya? Ya, pokok tinggal deskripsi ya. Oke, siap. Itu tinggal quote di situ ya. Oke. Nah, itu dari Mbah Harun sendiri ya, yang dianggap sebagai satu yang katakanlah mempertahankan benteng
GKJ atau apa gitu ya. Representasi, representasi. Nah, representasi dari benteng dogmatis GKJ pun pernah menulis seperti itu. Mau tak tilian nih, tak kuliah nih. Oke, seperti itu Mas Edo sayang. Terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukannya. Dan itu tadi obrolan kami guys, semoga bermanfaat. Ambillah apa-apa yang menurut kalian bisa dipahami dan dicerna. Dan kalau itu membantu untuk kamu sekarang ini bergumul di tengah pandemi dan dalam rangka meneguhkan komunitasmu dan cara hidupmu, ya semoga itu semakin menolong kalian. Oke, begitu dulu. Sampai ketemu lagi dengan saya, Putra Padas. Nih, Putra apa? Putra Manjung. Iya, di channel Padepokan Kailoso, channel yang rodok loh. Rapatek rewel, siap dipaido. Salam amuk biarut. Di acara ngopi berantem. Ngobrol ke pikiran bersama dengan teman. Jangan lupa subscribe guys. Dan bunyikan tombol loncengnya supaya channel ini makin berkembang. Kasih salam dulu Mas Edo untuk teman-teman yang lain. Dan silakan dirangkai kopi Anda sebagai salam penutup. Iya. Wah, tak siap gitu. Oke, salam seruput. Kata tanpa sirah. Matur nuwun, sampai ketemu lagi. Matur nuwun, matur nuwun.